Halo Rek, berjumpa lagi bersama saya tentunya di dunia horor. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah novel horor yang ditulis oleh Abel. Novel tersebut berjudulkan Penjaga Peti Mati. Tidak usah berlama-lama, saya akan bacakan novelnya buat kalian semua. Pada dasarnya, manusia mempunyai sifat buruk yang mengarah pada sebuah tindakan-tindakan yang menurutnya benar, padahal tidak. Peranan pada apa yang dinamakan sebuah kebenaran dalam hal-hal rasa yang menyangkut pengakuan itu sebenarnya sudah menunjukkan pada sebuah gejala-gejala awal dari perangai yang buruk. Tetapi kalau kau mencoba mempersempit ruang gerak ketidaknyamanan itu dan memperlebar dengan kegelisahan, mungkin kau berpendapat bahwa gejala sifat buruk pada manusia bukanlah sesuatu yang terdengar lumrah. Bahkan itu memang sebuah kebiasaan yang terjadi dewasa ini. Kejadian ini merupakan kejadian yang nantinya akan merubah hidup Anton ketika sahabat lamanya menawarkan sebuah pekerjaan di suatu tempat sebagai penjaga peti mati. Ada sesuatu yang membuat Anton merasa menjadi manusia terburuk bila menerima pekerjaan itu. Anton dengan pengalamannya sebagai manusia buruk mencoba menjadi penjaga peti mati. Bahkan kesadaran pada dirinya bukanlah persoalan yang syarat akan keburukan pada dirinya sendiri. Ada hal lain mengapa Anton menerima pekerjaan sebagai penjaga peti mati itu. Bahkan bila ia mengamati jauh hari sebelumnya, ia berpendapat akan hadir suatu peristiwa bila ia menerima pekerjaan itu. Tapi Anton berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dipikirannya bukanlah hal-hal yang harus ia khawatirkan. Mengingat Anton sangat membutuhkan biaya untuk kepentingan seseorang yang menyayanginya. Dan sebagai permulaan dari ketidaksadaran penulis, baiknya aku mencoba bertanya padamu, bagaimana menyikapi persoalan yang menurutmu menjadi permasalahan hidup yang kau jalani? Jawabannya ada pada Anton, dan kau akan terbawa pada peti mati yang menurut Anton bukanlah peti mati biasa. Pada musim panas seperti ini, Jakarta bukanlah tempat yang terbaik untuk mencari nafkah dibandingkan dengan kota Bandung. Ketika Anton Setiawan masih bekerja di sebuah minimarket dengan pendapatan yang kurang memuaskan, dan setelah bekerja, sedapat mungkin ia berusaha mencari keberuntungan dengan bermain poker di suatu bangunan tua yang di dalamnya terdapat banyak orang miskin yang sombong, dan salah satu di antara mereka jarang menafkahi keluarganya. Tapi ia tidak bisa menolak ketika mendapat kabar dari sahabatnya yang tinggal di Jakarta bahwa ada salah satu keluarga kaya raya yang membutuhkan penjaga peti mati.
karena salah satu keluarga mereka telah meninggal akibat serangan jantung. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik yang jarang ditemukan orang-orang miskin yang pikirannya terlanjur kaya. Hidup sudah susah, dipersulit lagi dengan keadaan pikiran yang benar saja. Lewat pembicaraan yang berlangsung cukup lama di telepon, Hendrik Wijaya, sahabat kecil Anton, berkata, "Di dekat rumahku dibutuhkan penjaga untuk mayat." Awalnya Anton enggan menerima tawaran gila itu, tapi ketika akhir pembicaraan mereka yang terdengar sinting dan merasa itu adalah sesuatu penawaran yang tidak waras, ia mendengar sahabatnya berkata, "Kalau kau mau, mereka akan membayar 50 juta bagi siapa saja yang mau menjaga mayat itu." Dengan bersemangatnya, Anton menjawab, "Baik, aku mau." Anton tahu keputusannya bukanlah satu-satunya alasan yang bijak, sebagaimana para petinggi sialan itu menciptakan makanan siap saji di supermarket. Dan ketika sebagai manusia hanya tinggal menyantapnya dalam waktu 10 menit dan bersendawa di depan orang tercinta 2 menit kemudian. Anton Setiawan lahir sebagai prajurit langit yang dikatakan orang perumpamaan dari anak manusia yang tangguh dan jantan. Meski nyatanya ia hanya tulang berbalut daging manusia yang mengapung membuang keringat pada suatu perusahaan yang sebentar lagi akan bangkrut. Ia lelaki berperawakan bagus, seperti bintang model. Wajahnya halus, dan ketika kau memandangnya dari kejauhan, maka kau akan menyadari bahwa di atas kepalanya ada seberkas cahaya yang menghadirkan pesona keindahan. Salah satu teman tongkrongannya sering berkata, "Wajahmu ganteng, Ton. Kalau kau punya uang banyak, gadis-gadis akan mengejarmu meski nyawa taruhannya." Sebelum keberangkatannya ke Jakarta, Anton melihat bagaimana ekspresi menakutkan nampak di wajah adiknya, Anna Mariana. Gadis berusia 14 tahun itu menceritakan betapa mengerikannya menjadi penjaga mayat. Biasanya, mayat yang matinya tidak wajar suka bangun duduk dan berkata sambil melotot siapa saja yang ada di dekatnya seperti ini, "Aku akan mencekikmu," kata adiknya. Tapi Anton sudah tahu kalau mayat yang diceritakan Hendrik ini bukan mati karena tak wajar, melainkan mati karena serangan jantung. Kekhawatiran yang diekspresikan adiknya segera mampu ia tepis. Ana juga mengatakan padanya dengan wajah yang lebih mencemaskan lagi, mayat yang baru mati kemudian bangkit dan melihat manusia di hadapannya. Biasanya ia tidak akan melepaskan pada apa yang pertama dilihatnya. Mungkin itu adalah pemikiran yang kurang dipahami adiknya ketika Anton dengan santainya hanya berkata, "Bagaimanapun, tujuanku ke sana bukan untuk melihat mayat itu bangkit kembali,
tapi untuk 50 juta. Dan Anna Mariana, remaja cantik yang dilahirkan ketika musim semi dan menjelang matahari terbenam. Wajahnya ayu, bak lukisan pelangi yang mementangi karisma langit. Rambut tergerai panjang dan pantas disejajarkan bidadari surga. Ada kesan menarik ketika dilihat dari cara berjalannya. Dan ia tahu, tidak banyak gadis-gadis remaja yang memiliki karisma tidak terbatas seperti dirinya. Kisah manis itu dimulai ketika Anna berumur 12 tahun. Dia dicintai seorang cowok remaja yang kata teman-temannya uang jajannya banyak. Tapi ibunya selalu mengingatkan, kalau ada cowok yang mencintaimu, jangan diterima dulu. Terus saja lewati dan berikan dia tekanan dengan sifat angkuhmu. Anna menjalani semua itu dengan baik. Bahkan salah satu dari teman-temannya begitu menyesali. Mengapa dia yang dicintai cowok yang kaya itu dan bukan dirinya? Nama cowok kaya itu Dodi Hermawan. Wajahnya lonjong, sikapnya yang sok kaya menjadikan penampilannya seperti remaja yang hidup di zaman abad pertengahan, dengan banyak tingkah di keramaian para penonton sirkus. Dodi menawarkan berbagai kesenangan terhadap Anna, tapi gadis itu menolaknya dengan halus. Ia hajar semua tawaran Dodi dengan mengajukannya. Sungguh, ia tak ingin itu semua terjadi. Rasanya ada sesuatu yang membuat dirinya menjadi orang yang berpikiran dewasa. Anna adalah gadis penurut atas alasan yang dituturkan ibunya. Anton tahu kisah itu, tapi ia tidak pernah mau mengurusi hidup adiknya. Biar saja semua berjalan sesuai dengan kemauan Anna. Selama itu baik, biarkan saja. Toh, itu tidak menjadi masalah yang besar. Meski begitu, Anton sangat sayang kepada adiknya. Ia kerap kali menegur bila Anna akan pergi keluar bersama teman-temannya. "Mau kemana kau, Nah?" Dan ketika Anna menjawab, "Mau kerja kelompok sama teman-teman." Anton tersenyum. Ia bangga memiliki adik seperti Anna, cantik dan cerdas, serta dipagari oleh dinding pertahanan kuat yang sampai saat ini belum satupun pria yang sanggup menembus benteng hati nan lembut itu. Anton pernah melihat gadis-gadis seumuran Anna memadu cinta di sebuah taman bersama cowok dengan penampilan banyak gaya, disertai nada suara yang sok manis dan dijantankan. Tidak ada cowok yang seperti itu, pikir Anton. Cowok yang sebenarnya tidak mesti mencumbui kekasihnya hanya demi bukti dan janji gombal semata, dan tidak membawanya main sampai larut malam. Sialan, itu membuat Anton geli. Pernah
ia mampir ke sebuah warung kelontong untuk membeli rokok. Dan di samping warung itu sepasang remaja memadu cinta beraroma minuman keras murahan. Dan seketika Anton menendang mereka, kemudian menyiram kepala si lelaki dengan minuman keras sisa minuman mereka. Ia benci dengan semua itu. Alasan seperti itulah yang menuntut keinginannya untuk segera menikahi Jenny. Karena ia tahu lelaki tangguh adalah lelaki yang sepantasnya menjadikan wanitanya sebuah taman yang dirawat setiap saat dengan kesan manis dan ketulusan hati mendalam. Dengan membawa hasrat itu, ia bertekad berangkat ke Jakarta menjadi penjaga peti mati. Dan setelah mendapatkan uang itu, ia akan menikah dengan kekasih pujaannya. Anton baru saja tiba di Cijantung, Jakarta Timur. Suasananya sangat kering dan menyengat. Ketika sedang berjalan-jalan menghilangkan kebosanan di sepanjang jalan menuju suatu pasar, ia merasakan rasa lapar yang belum pernah dirasakannya selama tinggal di Bandung. Barangkali rumah makan nasi Padang bukanlah tempat makan yang pantas bagi warga Bandung yang sedang membutuhkan uang. Tapi itu adalah bagian dari tahap akhir dari sebuah tujuan pemikiran dirinya. Mengingat sejak berangkat tadi, ia belum makan sesuap nasi pun. Mungkin Hendrik akan memberinya makanan ketika nanti tiba menjemputnya, pikirnya. 15 menit kemudian, Hendrik datang dengan penuh gaya, dengan menggunakan mobil yang dia pinjam dari tetangganya. Ia beralasan pada pemilik mobil itu bahwa dirinya akan membayarnya ketika segala urusan dengan temannya sudah selesai. Usia Hendrik menjelang 30 tahun. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat, ia menjuluki dirinya sendiri sebagai lelaki yang banyak dipengaruhi suasana panas yang akrab dengan Jakarta. Wajahnya manis, rambutnya disisir sebelah kiri, dan perawakan yang sedang-sedang saja banyak melibatkan keputusan untuk menggoda para wanita. Tapi Hendrik tidak seperti itu. Seperti yang sudah kau katakan di telepon tadi, kata Hendrik sambil mengemudi, kemudian meludah melalui liang jendela. Ingat Ton, kau harus beri aku uang sebanyak 10 juta. Sejenak ia berhenti untuk tersenyum dan melanjutkan. Bagaimana kawan? Untuk suatu alasan yang tidak jelas, Anton tertawa geli dan berkata, apapun alasanmu, aku akan memberikan uang itu padamu, sobat. Mereka berdua tertawa. Bagaimanapun juga, Anton sangat senang bertemu kembali dengan sahabat kecilnya itu. Begitupun dengan Hendrik. Hendrik bukan seorang lelaki yang pintar bercanda, tapi untuk masalah uang, ia bisa membedakan jenis pakaian yang asli dan palsu.
Hendrik tidak suka dengan suasana kelam. Ia pernah bertanya-tanya pada hatinya, mengapa sulit sekali mendapatkan uang begitu banyak hingga dapat membeli pesawat. Tapi keimanan yang dimilikinya itulah yang membantu Hendrik mencegah berbagai macam kemungkinan akan datangnya rasa rakus. Ia peduli dengan suasana ketika berhasil menghancurkan egonya. Hendrik adalah pria yang menurut perintah ibunya. Ketika menyadari waktu meminjam mobilnya akan habis, ia memacu kendaraannya lebih cepat. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih 13 menit. Anton dapat melihat berbagai macam toko-toko di sepanjang jalan Hankam Cijantung. Perhatiannya terfokus pada bangunan kuno yang sudah berusia sekitar 300 tahun lamanya, yang telah membuat Anton sendiri merasa usang dan berdebu. Dari berbagai macam pikiran yang buruk ataupun yang benar, Anton merasa seolah-olah ia lebih tua dari bangunan itu. Tidak jauh dari bangunan tua itu, mobil itu membelok ke kiri dan melewati toko buah dan pangkas rambut. Mobil itu kembali membelok ke kiri dan sedikit lurus sekitar 50 meter. Mobil itu membelok ke kanan. Saat mobil itu dibelokkan, Anton dapat melihat cara Hendrik menyetir mobil dengan sangat cekatan. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi dua sekawan itu berhenti di depan sebuah pekarangan yang terlihat menjemukan dan menakutkan. Hendrik menggiring sahabat lamanya itu ke depan pintu. Pada saat itu, Anton merasakan suasana yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Suasana yang pada hakikatnya tidak cukup pantas dikunjungi manusia. Tapi itu hanya bagian dari intuisinya. Nah, ini rumahnya, Ton. Anton merinding ketika Hendrik berbicara. Tapi sebenarnya bukan karena suara Hendrik yang ia takuti. Ia ingat betul bagaimana adiknya tadi pagi menceritakan kisah yang mengerikan menjadi penjaga peti mati. Selagi pikirannya terganggu pada tekanan sebuah ketakutan, Anton mencoba mengalihkan pikiran itu dan berkata, "Berapa hari aku harus di sini? Sampai mereka tiba dong," kata Hendrik tersenyum. "Tadi siang keluarga mayat yang ada di dalam rumah ini menelponku dan akan berangkat dari Kuala Lumpur besok pagi, paling lambat siangnya." Setelah pembicaraan itu, Anton tidak begitu tertarik berbicara dengan sahabat lamanya. Selagi Hendrik masih bercerita perihal isi di dalam rumah itu, pandangan Anton tertuju pada rumah yang ada di hadapannya. Benar-benar rumah yang tidak besar, dan baginya hanyalah seperti rumah-rumah yang berjajaran di komplek perumahan yang biasa ia lihat. Mungkin Anton tidak terlalu tertarik dengan dua jendela yang
mengapit pintu itu, sebab ia merasakan sesuatu kekuatan yang rasa-rasanya seperti hidup. Dua jendela itu seperti bola mata raksasa yang sedang berkedip-kedip. Pikirannya bergeser pada cat berwarna kelabu di dinding itu. Ada sesuatu tekanan pada apa yang dinamakannya sebuah ketakutan tersendiri, selagi ia membayangi bahwa ada sesuatu yang menakutkan pada rumah itu. Ketakutannya cukup beralasan mengingat ia belum makan sejak pagi tadi. Rasa lapar dapat membuat rasa takut semakin menjadi-jadi. Ton, kau kenapa? Kok bengong begitu? Hendrik menggeleng-geleng, merasa heran dengan sikap yang diperlihatkan sahabat lamanya itu. Oh, maaf. Aku pikir rumah ini terlihat biasa-biasa saja. Apa salahnya dengan rumah kecil ini kalau pemiliknya adalah orang yang kaya raya? Mereka mempunyai toko-toko besar di Jakarta kok, termasuk di Kuala Lumpur sana. Belum lagi perkebunannya yang luas di Cianjur. Dua rumah elit di Bogor. Ini semua hanyalah cara pemikiran mereka yang ingin terlihat sederhana saja, Ton. Mereka tidak mau terlihat mewah. Hendrik mengerang. Sudahlah, itu masalah sepele. Yang penting kan kau dikasih 50 juta. Dan jangan lupa 10 juta untukku. Untuk yang sekian kalinya mereka tertawa. Anton mulai merasakan berbagai macam pemikiran yang sebelumnya takut, kini sudah kembali ceria. Tapi keceriaan itu tidak bertahan sampai lama, mengingat pada hati Anton sendiri masih meninggalkan sesuatu yang menurutnya ada yang tidak beres pada rumah itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya menyebabkan adiknya, Ana, berkata seperti itu. Tapi sebagai seorang laki-laki, Anton merasa pantas merasakan rasa takut dan meminta sesuatu agar dapat menenangkan perasaan takut itu terhadap Hendrik. Namun itu akan menjadi bahan olokan. Bagaimanapun, Hendrik adalah seorang pria yang gemar berolok-olok. Tapi ia tahu apa alasan yang membuat Hendrik sampai melemparkan pekerjaan yang cukup terbilang aneh kepadanya. Anton kerap kali bercerita mengenai kedekatannya dengan seorang wanita yang ingin dinikahinya pada Hendrik melalui saluran telepon. Dan itu memicu satu pergolakan rasa iba yang hadir dalam hati nurani Hendrik. Sebagai teman kecil, Hendrik merasakan betapa susahnya Anton mendapatkan uang dengan nominal yang cukup untuk menikahi gadis yang menjadi pujaan sahabatnya itu. Dan dengan setulus hatinya, pria itu mencoba membangun mimpi Anton dengan cara menawarkan satu pekerjaan, sehingga Anton, sahabat kecilnya, dapat mewujudkan mimpinya. Tapi itu tidak mudah.
Ternyata ada satu keanehan yang membuat Anton tidak bisa tidur malam itu. Apalagi ia satu rumah dengan peti berisikan mayat. Sambil mengemudikan mobil milik tetangganya, Hendrik merasa senang dan bangga dapat menolong teman kecilnya. Ia memiliki kesan yang agung. Ia melibatkan dirinya dalam suasana hati yang diciptakannya sendiri. Hendrik adalah pria bersahaja dan rajin beramal, gemar membantu orang yang menurutnya ditakdirkan menjadi orang susah. Pilihannya yang diutamakan adalah hak mengenai keterlibatannya bersama teman-temannya. Ia tak sudi melihat mereka susah, apalagi bersedih hanya karena memikirkan nasib yang tak kunjung membaik. Ia tahu Anton kesulitan mendapatkan uang untuk menikah, dan keinginan yang diutarakan lelaki itu telah sampai pada satu keputusan yang membuat Hendrik merasa iba, dan seakan-akan tidak ada yang lebih penting lagi dibandingkan memikirkan teman. Sebenarnya Hendrik sendiri belum menikah, kekasih pun belum ada. Terakhir ia merasakan kehadiran kisah asmara itu sekitar 2 tahun lalu dengan seorang gadis asal Yogyakarta dan bekerja di Jakarta, tepatnya di sebuah perusahaan obat-obatan. Hendrik menaruh hormat dan menggelar rasa simpatik itu di hadapan gadis itu. Mereka bertemu di sebuah pusat perbelanjaan ketika keduanya sedang membeli barang-barang keperluan sehari-hari. Nama bidadari itu Melia Ambarwati. Wajahnya yang mengkilat dan sentuhan auranya memikat, laksana air terjun yang menerpa hati Hendrik. Tapi Hendrik menolak. Cinta tak mudah diraih. Pedih pun bergolak, bak air bah menyiram sekujur tubuh gadis itu. Hendrik telah menolak cinta wanita yang tubuhnya dibalur madu dan karamel itu dengan beralasan karena untuk saat ini ia belum memiliki rasa cinta sekecil pun yang muncul pada perasaannya. Setelah menolak gadis itu, Hendrik pulang dan meratapi kebijakan yang ia temukan sebagai kejujuran dan kehormatannya akan masa-masa lalu yang penuh cinta terhadap satu bunga nan mekar di musim semi. Ia tak bisa menjajaki perasaan gadis itu dan membuka pintu hatinya. Ada kesan romantisme ketika ia bertanya-tanya pada hatinya mengenai keberadaan cinta yang tak kunjung membaik. Ia heran dengan dirinya sendiri. Mengapa sampai saat ini rasa cinta itu tak kunjung datang? Dan mengapa perasaan senang itu hanya sebatas hubungan untuk bersenang-senang saja, tanpa ada gejolak cinta yang mengusut hatinya? Itu tidak benar. Masih banyak waktu untuk ia pikirkan tentang itu di kemudian hari. Namun hari sudah malam dan mobil pun harus segera ia kembalikan sesuai dengan janjinya terhadap si pemilik.
Kau tak akan pernah tahu kapan dan di mana persoalan rasa takut yang kau rasakan itu memang benar-benar menyerangmu. Tetapi kau bisa saja berpendapat sebagaimana pendapat Anton yang merasa ada sesuatu yang tidak mau ia lihat ketika sekarang ia sudah berada di dalam rumah itu. Sementara Hendrik baru saja pergi dan beralasan padanya untuk mengembalikan mobil milik tetangga. Nuansa di dalam rumah itu sebenarnya tidak cukup menakutkan. Kalau kau berpendapat Anton yang sekarang berdiri di ruang depan itu sedang ketakutan, kau benar. Tetapi ketika engkau mengatakan kalau itu adalah ketakutan pada apa yang sedang dilihatnya, kau benar lagi. Dalam hati Anton mencoba menenangkan diri bahwa benda yang tergeletak di ruangan depan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ia takutkan. Mengingat ia sendiri yang sebelumnya mengambil tanggung jawab itu. Sebuah peti mati yang terbuka tergeletak di ruang depan bagaikan peti mati yang kebesaran. Ada hal-hal yang menarik ketika Anton tidak segera berpaling pada apa yang sedang dilihatnya itu. Bunga-bunga yang mengelilingi jenazah di dalam peti itu sudah dapat membuktikan bahwa Anton benar-benar merasa ingin pergi dari tempat itu. Apa benar mayat bisa hidup lagi? Ia bergumam, ingat kembali pada apa yang dikatakan adiknya pagi tadi. Selangkah lagi saja, mungkin ia sudah melihat sosok wajah mayat di dalam peti itu. Tapi rasanya itu tidak mungkin ia lakukan. Ada sesuatu yang menurutnya harus cepat ditinggalkan bila memang suasana sudah tidak memungkinkan. Dengan cepat Anton melangkah ke suatu ruangan lain pada rumah itu tanpa menoleh ke peti mati berada. Ia berjalan tidak cepat, hanya pelan. Akan tetapi degupan jantungnya yang sangat cepat berdetak tidak bisa ia kendalikan. Mungkin ini yang dinamakan ketakutan itu sendiri, pikirnya. Sekarang ia mendapati kebingungan. Ia bingung bukan karena rasa takut yang masih melekat pada pikirannya. Sebelum Hendrik pergi untuk mengembalikan mobil, ia berkata pada Anton kalau di dalam rumah itu hanya ada 2 ruangan kamar saja. Sementara kamar yang harus kau tempati adalah kamar yang di dinding pintunya terdapat poster Bruce Willis sedang berpose ala binaragawan. Nah, itu dia pintunya, pikir Anton. Berarti kamar yang harus ia tempati bukan kamar yang sekarang ada di hadapannya, tapi yang di sebelahnya. Ia melangkah pada kamar yang dituju, dan benar saja, pada dinding pintu itu terdapat poster besar bergambar Bruce Willis. Sejenak ia merasa heran dengan pemilik kamar ini.
Apa sih yang dibanggakan dari aktor sialan itu? Kunci yang tadi diberikan pada Hendrik ia keluarkan dari saku celana jeansnya yang kekecilan. Meski Anton berwajah tampan, tapi ia tetap tidak bisa menutupi tubuhnya yang sedikit gendut itu. Apalagi ia segera menyadari bahwa memiliki tubuh yang sedikit gendut namun bertubuh agak jangkung terlihat lebih modis juga. Ia tersenyum membayangi perawakannya sendiri sambil memasukkan anak kunci itu dan memutarkannya lalu mendorong pintu. Ia begitu tenang ketika memutar anak kunci itu. Ayahnya yang mengajari ketenangan itu. Ia bangga bila teringat dengan kata-kata ayahnya yang seperti ini. Anton, jika sudah besar nanti, kau akan menjadi orang kaya raya. Meski nyatanya ia hanya menjadi pegawai di supermarket murahan. Anton baru saja mendorong pintu kamar itu ketika ia mendengar suara-suara gaduh dari ruang depan sana. Ia berhenti. Mendadak sesuatu yang dirasakannya itu menjadi hawa yang panas lalu dingin kembali. Astaga, suara apa yang ia dengar itu? Rasanya tidak mungkin apa yang diceritakan adiknya tadi pagi benar-benar terjadi. Rasa penasaran pada apa yang dirasakannya akan terjawab bila sumbernya sudah ia ketahui. Segera ia memeriksa keadaan ruang depan tempat suara gaduh itu berasal. Dengan tubuh gemetaran, ia berbalik menuju ke ruang depan. Tekanan pada kakinya pada lantai mulai terasa berat. Ketika 2 langkah lagi ia sudah bisa melihat peti mayat yang tergeletak di ruang depan itu. Ia baru saja akan berbelok pada gang menuju ruang depan itu dan melihat sosok wajah mayat di dalam peti. Tepat saat itu, dari sudut lain dari ruang depan itu terdengar suara kucing mengeong. Oh, rasanya ia tidak sampai berpikir seperti itu. Kalau suara gaduh tadi berasal dari seekor kucing berbulu abu-abu dengan bola mata kuning. Sekali lagi ia menyadari kalau kucing itu penyebab suara-suara gaduh itu, meski ia sendiri sebenarnya tidak yakin juga. Aneh, bagaimana caranya kucing itu bisa masuk ke dalam rumah? Mungkin kucing ini memang sudah ada sebelum aku datang, pikirnya. Sambil menarik napas dalam-dalam dengan senyuman yang melegakan, Anton berputar kembali menuju pada kamarnya. Benar-benar rumah yang tidak diharapkannya. Selagi menuju kamarnya, ia berpikir-pikir, mana mungkin orang kaya raya seperti yang sudah dikatakan Hendrik itu tidak memiliki satu barang pun yang berharga di rumah ini.
Selagi ia berdiri di depan pintu kamar, ia ingat betul kalau ruang depan tadi tidak tampak kursi atau meja dan berbagai macam jenis perabotan lainnya. Lukisan palsu pun tidak ada. Tidak ada apa-apa selain peti mati yang terbuka. Benar-benar mengerikan, dan perasaan takut itu sedikit memudar ketika ia sudah masuk ke dalam kamar. Aneh betul, ia bergumam selagi mengganti pakaiannya dan menanggalkan pakaian sebelumnya di dinding yang kebetulan terdapat sebuah paku. Benar-benar aneh, gumamnya lagi. Kamar itu benar-benar jauh dengan apa yang diharapkannya. Tapi itu bukanlah persoalan yang membuatnya menyesal. Tidak seperti itu, dan alasannya juga tidak ingin mencari kemewahan. Yang ia inginkan hanyalah 50 juta, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemilik rumah yang dikatakannya pada Hendrik. Ada alasan lain mengapa ia mengambil pekerjaan yang seharusnya tidak ia kerjakan. Ketentuan pada apa yang ia ingin itu sebenarnya sudah melebihi apa yang ia harapkan. Anton mengingat dengan Jenny, kekasihnya, yang rencananya akan ia nikahi bila ia sudah mendapatkan uang yang cukup. Tidak usah meriah-meriah, asal kesempatan itu datang dan uang pun sudah cukup dipegangnya. Mungkin ia akan segera menikahi Jenny. Menurutnya, gadis itu sulit temukan lagi kalau sudah lenyap di telan kegelapan. Anton berharap Tuhan mengabulkan permohonannya untuk menjadikan Jenny sebagai istrinya. Anton ingat apa yang selalu dikatakan Jenny setiap ia akan pulang dari rumah gadis itu. "Sayang," kata Jenny dengan lembut, "jangan pernah kau meninggalkan aku hanya karena ketidaksanggupanmu mencari biaya untuk menikah. Apapun yang akan terjadi, jiwa raga ini akan menjadi milikmu." Setelah mendengar Jenny berkata demikian, Anton memeluk kekasihnya itu erat-erat. Ia sadar bahwa wanita ini telah menjadi pusat perhatian bagi para malaikat cinta. Sejujurnya, Anton pernah ada niat untuk meninggalkan Jenny. Namun, ia tidak dapat membuktikan keinginan palsu itu. Selanjutnya, ia tidak ingin memahami arti perjuangannya. Itu benar, dan ia dihadapkan dengan satu alasan yang sesungguhnya tidak pernah diharapkan. Lantas, ia memikat kembali aroma ketulusan yang hampir saja lenyap atas dasar cinta terhadap wanita itu, dan membangun mimpi yang selama ini turut memprihatinkan bagi mereka yang gemar menggosip. Anton tidak peduli dengan semua itu. Menurutnya, orang-orang yang terlalu banyak berbicara
tentang dirinya adalah orang yang hidupnya tidak ingin memihak pada keadaan. Hidup mereka begini dan begitu saja, datar, tidak maju-maju, malah mundur. Dasar setan. Selagi pikirannya terpusat pada Jenny, Anton memaksakan pemikirannya pada apa yang ia rasakan di kamar yang lampunya tidak terlalu terang. Namun sekali lagi rasa rindu yang mendalam terhadap Jenny bisa membuat rasa takut itu memudar bak di telan lautan. Ada hasrat untuk meningkatkan rasa rindu pada gadis itu selagi ia memikirkan tindakan-tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan. Terkadang rindu yang terlalu kuat justru dapat menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit, dan Anton tidak mau kalau itu sampai terjadi pada dirinya. Jenny, seorang wanita kelahiran asal Bogor. Kelahirannya ketika itu banyak mengejutkan para gadis di sekitarnya. Kata mereka, "Ini anak jika sudah besar nanti akan menikah dengan aktor ternama di Jakarta." Nyatanya ia akan menikah dengan Anton, si pegawai supermarket murahan. Sejak seminggu setelah kelahirannya, orang tua Jenny segera menjual rumah dengan alasan yang tidak pernah ia ketahui, meski ia sudah meminta calon mertuanya menceritakan tentang hal tersebut. Mereka pindah ke Bandung. Di situ Jenny tumbuh besar menjadi gadis periang dengan sukacita yang mendalam dari orang-orang yang baik ia kenal sebelumnya maupun yang baru saja ia kenal. Jenny sendiri sebenarnya sudah tertarik pada Anton, demikian juga sebaliknya. Ketika mereka berada di satu sekolah yang sama di masa-masa SMP. Namun, tidak ada di antara mereka yang mencurahkan perasaan itu karena mereka menganggap bahwa itu hanyalah main-main saja. Barulah ketika SMA, Jenny dan Anton mulai berani mencurahkan segala perasaannya masing-masing. Mereka dihadapkan persoalan mencari jawaban dari hati masing-masing. Sekarnya cinta itu, dan memang membawa suka dan duka. Dapat dikatakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada suatu malam ceria yang cerah, di mana angin pada saat itu terasa hangat, mereka berdua telah sampai pada apa yang dinamakannya sebuah tujuan menuju ikatan cinta yang setia. Di dekat sebuah danau yang airnya tertimpa sinar bulan, mereka mengucapkan janji setia yang mereka tanam bersama-sama hingga ajal memisahkan mereka berdua. Kenangan itu masih selalu Anton ingat betul, meski sudah berlalu 5 tahun lalu. Terlalu nikmat dikenang, rasanya manis dan menderita. Kita yang merasakan jatuh cinta dipaksa
harus mengenang masa-masa manis itu tanpa mengingat kondisi tubuh. Jadi, mana yang pantas dijadikan kata-kata mutiara itu? Cinta atau rasa pedih? Lagi pula, mereka yang terlalu meninggikan cinta tak ubahnya manusia-manusia yang tak tahu diri, menciptakan keadaan seenaknya saja dan tidak peduli dengan mereka yang melihat. Mereka yang seperti itu adalah orang-orang yang menyedihkan. Dunia dianggap milik mereka. Dasar tolol. Anton ingat dengan keharuman tubuh Jenny yang membuatnya terpana akan keindahan tubuhnya yang langsing. Rambut panjangnya yang pirang telah membuat rasa kebanggaan tersendiri bagi dirinya yang begitu besarnya mencintainya. Itu merupakan bagian-bagian yang tidak akan pernah ia lupakan. Selanjutnya, Anton menikmati aroma itu dan menyatakannya pada siapapun yang menghalanginya. Anton seorang lelaki tangguh dan berwibawa. Tidak pernah seenaknya saja bertingkah. Macam ini dan itu, ia bisa mengendalikan kondisi dan keadaan di sekitar tanpa harus menunjukkan kebahagiaan di depan mereka yang terlanjur ditakdirkan menjadi orang sedih dan mudah menangis tanpa ada senyum sedikit pun. Itulah kalau kau berani bermain-main dengan cinta. Selain dapat membuat manusia bahagia, juga membuat sedih berkepanjangan. Jadi, bisa dibilang cinta itu seperti musim kemarau. Tinggalkan saja. Anton merasakan bahwa hasrat rindu itu semakin mendalam ketika ia ingat lagi dengan kulit halus dan putih milik Jenny yang setiap berada di dekatnya ia belai dengan manja dan penuh kehangatan. Begitu manis dan begitu hangatnya wanita itu. Tapi ia sedikit agak menyesal lantaran ia tidak sempat berpamitan dengan Jenny ketika ia berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Rasa-rasanya ia sungguh berdosa meninggalkan kekasihnya tanpa memberitahukan mengenai kepergiannya. Meski kepergiannya itu hanya sementara, tetapi tetap saja ia merasakan bahwa tindakan-tindakan itu seharusnya tidak ia lakukan. Anton benar-benar sayang pada Jenny. Jenny juga menyayanginya. Ia akan melakukan apa saja asal bisa menikahi wanita pujaannya itu. Rasanya aneh betul kalau setiap manusia dapat merasakan sebagian cinta sejati. Bagian lainnya hanya kebodohan yang diperbudak dari sentimentalitas. Maka tidak mengherankan banyak di antara mereka yang mengaku cinta pada satu orang saja, nyatanya omong kosong. Mereka menduakan cinta pertama. Terlalu percaya diri justru semakin membuatmu hancur.
menjadi orang gila yang kacau balau hanya demi memperjuangkan banyak cinta. Jadi, cinta itu bahagia apa menyedihkan? Jawab saja sendiri. Semua orang harusnya tahu mana cinta yang berani berkorban untuk satu orang dan yang berani berjiwa bajingan dengan mencari banyak cinta. Cinta memang memukau setiap manusia, tetapi ketika kegilaan atau ketakutan itu menyerang, apakah cinta dapat meleburkannya? Anton sendiri sedikit agak melupakan situasi rumah yang semakin menyeramkan itu ketika jam di pergelangan tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 6 tepat. Tapi sejak tadi Hendrik belum kembali juga. Ia merasakan rasa lapar yang begitu laparnya. Sampai-sampai benda satu-satunya yang ada di kamar itu sebuah kasur besi tanpa spray serta hanya bantal guling saja. Ia anggap sebatang roti raksasa. Tekanan rasa gelisah itu telah sampai pada sebuah keputusan bahwa ia akan menelpon Hendrik. "Di mana kau?" tanya Anton lewat pembicaraan melalui handphone. Pada saat itu Hendrik beralasan masih berada di rumah temannya karena si teman minta diantar ke suatu tempat untuk sebuah urusan keluarga. Sepertinya malam ini Anton tidak akan makan malam. Untuk melupakan berbagai macam persoalan yang membuat perut dan pikirannya meronta, ia buru-buru menekan nomor handphone Jenny. Ia sungguh-sungguh seperti yang terkena pukulan ketika mendengar suara Jenny berkata, "Halo." Rasa-rasanya Anton ingin pulang saja malam ini, tapi itu tidak mungkin. Ia menceritakan pada Jenny mengapa dan bagaimana ia bisa sampai di Jakarta. Ia juga mencurahkan berbagai macam keluhan dan perasaan rindu pada gadis itu. Ia benar-benar menyayangi Jenny, dan Jenny juga dapat merasa apa yang dirasakan lelaki itu. Jenny tidak mau kehilangan Anton, sebagaimana cinta telah membawanya pada perasaan yang terus bergulir sepanjang masa. Langkah menuju pernikahan semakin dekat. Demikian hati mereka menyatakan. Kesungguhan dalam arti saling memberi dan berbagi dapat menyatukan dua insan menjadi satu dan selamanya. Beberapa saat kemudian, Anton memutuskan pembicaraan pada gadis pujaannya itu. Ia melirik arloji pada lengan kirinya. Sudah pukul 8. Berbicara dengan Jenny benar-benar tidak membuat ia sadar kalau waktu terus berjalan begitu cepat. Ada perasaan yang tidak menentu dengan apa yang Anton telah rasakan malam itu. Sebelum berbaring di tempat tidur yang tak berspray itu, ia melirik ke jendela. Sepertinya jendela itu terbuka.
Segera ia memeriksa jendela pada kamar itu. Ternyata sudah terkunci. Aneh, padahal tadi seperti masih dalam keadaan terbuka. Tetapi kenapa ketika ia mendekat, mendadak jendela itu menjadi terlihat tertutup? Ini mengerikan sekali. Ada tekanan dan bayangan menggantung di dalam kepala Anton. Lelaki itu menaiki ranjang dan membaringkan tubuhnya dengan keadaan perasaan yang semakin tidak menentu. Lama ia tidak tertidur, menatap langit-langit, dan ia merasakan ketenangan itu mulai didapatinya. Ketika pada lamunan itu ia membayangkan sosok Jenny yang akan ia lamar setelah mendapatkan uang 50 juta rupiah. "Jenny sayangku," kata hatinya dalam pernyataannya yang seperti itu. Anton merasakan adanya perbandingan yang luar biasa berbedanya dengan suasana hati sebelum berangkatnya ke Jakarta. Ada semacam bentuk yang membangun mimpi menjadi satu harapan yang pasti. Mungkin cinta tidak membuatnya gila, tetapi mampu membuat jatuh pada keadaan yang dirasanya baik-baik saja, meski pada kenyataannya sakit. Sejauh pengalaman Anton dalam mengarungi cinta bersama Jenny, belum pernah ia merasakan kekecewaan pada cinta yang diberikan pada Jenny maupun sebaliknya. Tetapi mengenai persoalan cinta sendiri, rasa-rasanya Anton tidak akan pernah bisa melupakan Jenny, meski ia sendiri berpendapat bahwa cinta bisa saja menjadi gila karena urusan-urusan yang semestinya tidak terjadi. Hingga sampai pukul 11 malam itu, Anton mulai merasakan rasa kantuk yang teramat dalam. Ia benar-benar tidak mampu lagi mengedipkan mata. Ia terlalu lelah karena perjalanan yang ia tempuh dari Bandung menuju Jakarta, dan keletihan membayangkan wanita pujaannya. Anton tidak cukup menyadari bahwa dari celah jendela itu tampak sesuatu yang sedang mengawasinya. Dan pada saat itu juga hujan turun dengan deras mengamati sekujur tubuh lelaki itu untuk kemudian mengangkatnya ke alam kegelapan.